Kakak Qian Kun, kamu hanya memiliki satu tangan tersisa. Apakah kamu benar-benar akan menemukan Raja Dewa Bulan Yin? Menghadapi kekhawatiran Xiao Yu, Bai Guanxing hanya tersenyum dan mengangkat telinga kelincinya. Saudaraku, meskipun dia hanya memiliki satu tangan, dia masih bisa memegang kedua telingamu. Lepaskan. Xiao Yu masih memimpin jalan untuk kakak Yue Kong. Qin Yichan berjalan melalui pegunungan dan sungai di bawah sinar bulan di Xiao Yu sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di depan sebuah istana Tao. Sepanjang jalan, Yao Yue Kong tampak khawatir, dan istana Dao ini memang sangat tertutup. Zhong Nantian mengamati sekelilingnya dan menghela nafas lega, tidak ada nafas seperti orang kuat lainnya yang datang. Ini juga merupakan hal yang baik untuk tidak dinaiki oleh orang lain. Dan Yao Yue Kong melihat istana Tao ini, dan kenangan melintas di matanya seperti bulan sabit. Ini adalah istana Tao tempat ayahku berlatih ketika dia masih muda sebelum dia menjadi seorang patriark. Sambil berbicara, Yao Yue Kong sudah melangkah maju dan mendorong gerbang istana yang sudah lama tertutup debu. Qin Yichan mengikuti di belakangnya. Telinga kelinci Xiao Yu bergerak selama ini, dan dia mendekati Bai Guanxing dengan beberapa keraguan. Saudara Stargazer, mengapa saya merasa saudara Stargazer? Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Bai Guanxing melakukan aksi diam. Setiap orang punya cerita sendiri. Kita hanya perlu menonton dengan tenang. Qin Yichan juga sangat bingung. Anda harus tahu bahwa ini adalah ayah Yao Yue Kong. Kesempatan yang ditinggalkan oleh pemimpin Liga 10.000 Iblis terakhir. Masuk akal jika Yao Yue Kong harus sangat bersemangat. Namun dalam perjalanannya, termasuk sekarang melangkah ke dalam istana Dao, Yao Yue Kong sangat tenang. Walaupun sesekali ia menunjukkan kontemplasi dan kerumitan, namun ia tidak memiliki kegembiraan yang diharapkan semua orang. Namun, hanya dia sendiri yang tahu perubahan fitur wajah tampan Yao Yue Kong dan kepahitan di antara bibirnya saat dia memunggungi Qin Yichan. Istana Dao tidak diwarnai dengan debu. Dan sejak melangkah ke gerbang istana, ada batasan yang dibentuk oleh cahaya bulan. Xiao Yu menamparkan sisi istana Dao, menjulurkan telinga kelinci dan kepala kecil. Saudara Yue Kong, bisakah kita masuk? Demon Yue Kong tetap diam dan melangkah maju, yang membuat Qin Yichan bingung. Pada akhirnya, matanya tertuju pada sisi Bai Guanxing, dan dia mengangguk ke depan, memanggil semua orang untuk mengikuti. Begitu Qin Yichan memasuki istana Tao, dia melihat semua perubahan di depannya. Dan cahaya bulan yang lembut dan dingin menyelimuti mereka. Istana Dao hanyalah representasi. Saat ini, Qin Yichan semua diam di alam rahasia yang dipadatkan oleh cahaya bulan. Tapi yang mengejutkan Qin Yichan adalah bahwa itu adalah dunia rahasia. Tetapi pada kenyataannya, selain sinar bulan, sepertinya kosong. Xiao Yu, kamu tidak bisa membuat kesalahan, kan? Putri Wenqing bertanya. Dan ketika dia berbicara, Yushu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus telinga kelinci. Kamu tidak bisa salah. Xiao Yu menemukan surat yang ditinggalkan oleh ayah saudara Yue Kong pada waktu itu, di sini. Itu dia. Mengikuti tatapan yang ditunjukkan oleh Xiao Yu, Qin Yichan melihat sebuah surat di udara di alam rahasia. Ini benar-benar sebuah surat. Putri Wenqing sedikit tercengang. Surat ini sulit ditemukan seperti awan debu di dunia rahasia ini. Yang membuatnya semakin bingung adalah seberapa kuat pemimpin Demon Moon. Ternyata itu cara meninggalkan surat. Apa yang meninggalkan seutas gengsi kaisar, sebuah inkarnasi. Bagi ayah Yao Yue Kong, itu mudah. Cara klasik seperti itu membuat keingintahuan Qin Yichan semakin kuat. Kakak Yue Kong. Xiao Yu baru saja masuk ke sini secara tidak sengaja, sama sekali tidak mengintip. Pada saat ini, Xiao Yu sudah melompat ke sisi Yao Yue Kong sebelum menjelaskan. Dia meraih lengan Yao Yue Kong dan mengintip ke arah amplop. Xiao Yu. Bai Guanxing berteriak dari belakang. Dan Xiao Yu ingat bahwa surat ini pasti sangat pribadi. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan saudara Yue Kong, dia tidak dapat membacanya. Tidak apa-apa. Tetapi siapapun yang berpikir, Xiao Yu baru saja melepaskan lengan Yao Yue Kong, dan melihatnya dengan ringan berkata, mari kita lihat. Mungkin, bukankah surat ini untukku? Apakah itu cibiran yang mencela diri sendiri atau senyum sedih dan pahit? Qin Yichan melihat ke belakang Demon Yue Kong dan menjadi lebih bingung. Tetapi ketika berbicara, Yao Yue Kong telah membuka surat itu. Xiao Yu berjuang terus-menerus. Dan akhirnya tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan tidak bisa membantu memuaskan keingintahuannya. Meskipun surat ini telah abadi selama bertahun-tahun, tidak terbayang bahwa setelah amplop dibuka, inkarnasi pemimpin bulan iblis akan terbang, atau penglihatan gema suara kaisar. Ini sepertinya hanya sebuah surat. Yue Kong, tidak, ini surat untuk anak-anakku. Melihat kata-kata ini, Yao Yue Kong tersenyum, dan benar saja, ada lebih dari satu anggota klan Yao Yu. Tapi saat matanya bergerak ke bawah, senyum Yao Yue Kong membeku. Tapi betapa saya berharap, Moon Sky yang membuka surat ini. Bagaimanapun, dia adalah anak saya yang paling membanggakan. Dalam kalimat singkat,
Tulisan tangan itu sepertinya hanya diringkas oleh kekuatan iblis biasa dari Raja Bulan Iblis, dan tidak ada Taoisme misterius di dalamnya. Tapi kalimat inilah yang membuat dunia rahasia ini sunyi dan menakutkan. Untuk beberapa alasan, garis tulisan tangan ini membuat Qin Yichen merasa sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus hati Demon Yue Kong. Yue Kong, perlakukan saja seperti dirimu. Meskipun tidak, kuharap semua orang di klanku bisa sepertimu. Aku tidak tahu akan seperti apa situasimu ketika kamu membaca surat ini. Lagi pula, kemungkinan memenangkan pertempuran ini terlalu rendah. Tapi aku masih harus mencari ayahku. Aku tahu, kamu tidak suka aku menyebutkan 3 kata Liga 10.000 Setan. Tapi, ini mungkin surat terakhir yang akan aku tulis untukmu untuk ayahku. Bencana ini telah lama ditakdirkan, dan akan ada semua pahlawan di dunia. Bahkan jika Kaisar Haoyi adalah penyihir surga yang berkeliling dunia, itu tidak bisa dihindari. Ayahku tidak tahu bagaimana kabarmu. Tapi sekarang, kamu pasti tidak pernah berlindung di istana iblis kuno atau menyerah kepada Raja Dewa. Yue Kong, kamu hebat. Yao Yue Kong melihat tulisan tangan di surat itu dengan sangat tenang. Dan saat pandangannya bergerak ke bawah, dia melihat sinar cahaya terbang keluar dari alam rahasia. Qin Yichen melihat sekeliling, dan hanya merasa bahwa dalam sinar cahaya ini, kekuatan dan keganasan iblis, masing-masing pasti ditinggalkan oleh iblis besar yang mengerikan. Ini ditinggalkan oleh paman dan pamanmu, dan surat ini juga dianggap diserahkan kepadamu oleh ayah dan mereka. Aku tahu, kamu benci menjadi pemimpin dari 10.000 Demon League. Hal terakhir yang kamu inginkan adalah menjadi ayahmu. Yao Yue Kong memegang surat itu dengan tenang, tanpa menutupi apapun. Dan ketika Qin Yichen melihat garis tulisan tangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Qin Yichen dan Putri Wen Qing saling memandang. Meskipun Yao Yue Kong telah mengatakan bahwa dia tidak boleh disebut Tuan Muda Yue Kong, siapa sangka bahwa alasan mengapa Yao Yue Kong begitu menjijikkan adalah karena dia tidak ingin menjadi pemimpin dari 10.000 Liga Iblis sama sekali. Anda tahu, Liga 10.000 Setan saat itu juga merupakan kekuatan yang kuat. Perintahkan kelompok setan, pemandangannya tidak terbatas.